Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 3 dari kelas 2B Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar akan menjelaskan tentang unsur-unsur wacana. Adapun anggota dari kelompok 3 yaitu 1. Andini Oktafrina dengan NIM 2106282. Yang kedua ada Dea Resti Fauzia dengan NIM 2100714. Yang ketiga ada Holiso Nurul Salamah dengan NIM 2101024. Dan yang terakhir ada Sela Amelia dengan NIM 2108267. Selamat menyaksikan. Unsur-unsur wacana. Sebagai satuan bahasa terlengkap, wacana tersusun dari untaian kalimat-kalimat yang berkesinambungan, erat, dan kompak sesuai dengan konteks situasi. Artinya, dalam menganalisis wacana terlibat dua unsur pokok, yaitu yang pertama ada unsur internal bahasa atau intralinguistik yang berkaitan dengan kaidah bahasa seperti sintaksis, morfologi, dan fonologi. Serta yang kedua ada unsur eksternal bahasa atau ekstralinguistik yang berkaitan dengan konteks situasi. Serasi tidaknya kaidah bahasa dan konteks situasi dihubungkan dengan alat kewacanaan atau unsur-unsur pragmatik seperti deksis, praduga, dan implikatur. Yang pertama ada unsur internal. Unsur-unsur internal pembentuk wacana adalah unsur-unsur yang membangun wacana dari dalam wacana tersebut atau biasa disebut dengan unsur intralinguistik wacana. Unsur internal wacana terdiri atas topik dan kalimat. Satuan bahasa yang digunakan untuk menyatakan topik adalah kalimat. Topik, tema, judul. Topik merupakan pokok persoalan yang disampaikan. Topik adalah pokok gagasan yang dikembangkan menjadi sebuah wacana. Dalam sebuah wacana hanya ada sebuah topik. Ganti topik berarti ganti wacana. Untuk membentuk sebuah wacana, topik dikembangkan dengan sebuah kalimat atau lebih. Lalu ada tema. Tema merupakan amanat utama yang ingin disampaikan oleh pembicara dalam wacana sebagai rumusan dari topik dan menjadi dasar untuk mencapai tujuan. Tema lebih sempit dan abstrak daripada topik. Tema merupakan topik yang dibatasi. Misalnya, topiknya ialah bahaya narkoba, sedangkan temanya ialah cara menanggulangi bahaya narkoba. Lalu ada judul. Judul merupakan slogan yang menuangkan topik dalam bentuk yang lebih menarik. Karena itu, judul harus sesuai dan dapat mewakili keseluruhan isi wacana. Harus jelas dan singkat. Judul dapat dibuat sebelum maupun sesudah wacana selesai. Judul dapat juga bersifat simbolis. Judul besar sekali manfaatnya. Wacana yang sama segala-galanya jika diberi judul berbeda akan dibayangkan atau ditafsirkan berbeda pula. Nah, selanjutnya ada kalimat. Kalimat termasuk unit dalam wacana. Untuk memproduksi sebuah wacana, sekurang-kurangnya digunakan satu kalimat. Sebuah kalimat diakhiri dengan intonasi final. Nah, kalimat sering diandaikan seperti sebuah bangunan yang terdiri atas beberapa ruang. Padahal, bila saja sebuah kalimat hanya terdiri atas satu kata. Namun, kalimat satu kata itu harus merupakan pengungkapan atau tuturan yang pendek. Nah, yang memiliki esensi sebagai kalimat. Seperti contoh, atau satu ruang itu harus dianggap sebuah rumah. Nah, kalimat pendek seperti itu sering terdapat pada dialog atau percakapan karena pada tempat dan situasi tertentu. Selanjutnya ada unsur eksternal wacana.
Unsur eksternal wacana adalah sesuatu yang menjadi bagian dari wacana, namun tidak nampak secara implisit. Sesuatu itu berada di luar satuan lingual wacana atau biasa disebut unsur ekstralinguistik wacana. Kehadirannya berfungsi sebagai pelengkap keutuhan dari wacana. Ada apa saja di unsur eksternal ini? Nah, dalam unsur eksternal ini terdapat yang pertama ada konteks, yang kedua ada implikatur, yang ketiga ada verosuposisi, dan yang keempat ada inferensi. Unsur eksternal yang pertama ada konteks. Konteks berarti yang berkenaan dengan teks, yakni benda-benda atau hal-hal yang ikut bersama teks dan menjadi kesatuan. Menurut Brown and Yule tahun 1983, konteks adalah lingkungan atau keadaan tempat bahasa digunakan. Dapat pula dikatakan bahwa konteks adalah lingkungan teks. Sedangkan menurut Sumarlam tahun 2004 halaman 47, konteks wacana adalah aspek-aspek internal wacana dan segala sesuatu yang secara eksternal melingkupi sebuah wacana. Konteks wacana secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu konteks verbal dan konteks nonverbal. Konteks verbal yaitu hubungan dengan satuan bahasa yang melingkupinya, contoh kalimat-kalimat dalam percakapan. Selanjutnya ada konteks nonverbal. Konteks nonverbal yaitu hubungan yang berkaitan dengan hal-hal di luar bahasa. Konteks nonverbal meliputi situasi sosial dan budaya. Pemahaman konteks situasi dan budaya dalam wacana dapat dilakukan dengan berbagai prinsip penafsiran dan analogi. Menurut Sumarlam tahun 2005 halaman 47-54, prinsip-prinsip tersebut yaitu prinsip penafsiran personal, prinsip penafsiran lokasional, prinsip penafsiran temporal, dan prinsip analogi. Unsur eksternal selanjutnya yaitu implikatur. Konsep implikatur pertama kali dikenalkan oleh Grace tahun 1975 dengan tujuan memecahkan persoalan makna bahasa yang tidak dapat diselesaikan oleh teori semantik biasa. Lalu bagaimana implikatur ini dipakai? Implikatur dipakai untuk memperhitungkan apa yang dimaksud oleh penutur berbeda dari apa yang dinyatakan secara harfiah. Unsur eksternal yang ketiga yaitu presuposisi. George Yule menyatakan bahwa praanggapan atau presuposisi adalah sesuatu yang diasumsikan oleh penutur sebagai kejadian sebelum menghasilkan suatu tuturan. Yang memiliki presuposisi adalah penutur, bukan kalimat. Louis Cummings menyatakan bahwa praanggapan adalah inferensi-inferensi atau asumsi-asumsi yang tersirat dalam ungkapan-ungkapan linguistik tertentu. Sebelumnya disebutkan bahwa praanggapan adalah inferensi yang tersirat. Lalu sebenarnya inferensi ini apa? Unsur eksternal yang terakhir yaitu inferensi. Inferensi yaitu proses yang dilakukan oleh pesapa untuk memahami makna wacana yang tidak diekspresikan langsung dalam wacana. Inferensi ini merupakan proses yang harus dilakukan oleh pendengar atau pembicara untuk memahami maksud pembicara atau penulis. Inferensi kewacanaan diperlukan dalam memaknai wacana yang implisit atau tidak langsung mengacu ke tujuan. Sekian pemaparan dari kelompok 3 tentang unsur-unsur wacana. Semoga materi yang disampaikan ditangkap dengan jelas dan bermanfaat. Terima kasih kepada teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.